bagaimana iblis bisa mengganggu Nabi Adam yang masih di dalam surga, padahal Allah telah mengusir iblis dari surga? Syukran Ustaz. Nah. Ya, ini kisahnya nyambung dengan pertanyaan. Jadi kisahnya ini sebelum Nabi Adam dan iblis diusir dari surga. Ini kisahnya masih mereka di surga. Ya, iblis dan juga apa? Nabi Adam. Setelah iblis berhasil menggoda Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, demikian pula dengan iblis. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan mengapa saudara-saudara Yusuf bersujud juga kepada Yusuf? Karena sepengetahuan saya bahwa sujud seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Nah. Ya, yang pertama, sujudnya malaikat kepada Adam sujud untuk menghormati Nabi Adam, bukan sujud untuk mengibadahi, menyembah Nabi Adam. Dan itu pun dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bedakan antara orang sujud, ya, beribadah kepada makhluk, kepada selain Allah, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, bulan dan bintang. Jangan sujud kepada bulan dan bintang dan matahari. Wa min ayatil laili wan nahar wasyamsu wal qamar. Jangan sujud kepada matahari dan bulan, namun sujudlah kepada Allah. Ini sekali lagi, sujud yang merupakan bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah perintahkan mereka sujud kepada Adam dalam rangka menghormati, memuliakan Adam. Dan sekali lagi ini adalah perintah Allah. Tidak ada masalah, tidak boleh ditanya Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak bertanya mengapa Allah berbuat demikian. Allah fa'alu lima yurid. Sebagaimana menyembelih anak tidak boleh, tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail. Ini perintah Allah. Sekali lagi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya begini Pak Ustaz. Saya sering mendengar kalau pilihannya Allah adalah pilihan yang terbaik Pak Ustaz. Ya. Nah, terus bagaimana dengan misalnya ada pasangan suami istri yang bercerai Pak Ustaz? Itu kan sesuatu hal yang halal, tapi kan Allah tidak ridho Pak Ustaz. Nah, tapi di sisi lain itu pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Lah itu bagaimana memahaminya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Nah. Ya, kembali yang pertama tadi kita tegaskan lagi di sini, kehendak Allah ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauniyah yaitu sesuatu yang pasti terjadi meskipun tidak Allah cintai. Seperti Allah menghendaki terciptanya iblis, Allah ciptakan iblis dan Allah nggak cinta kepada iblis. Namun Allah menciptakannya kan ada hikmah di baliknya.
Ya, ada pula kehendak yang kedua, iradah syariah, kehendak Allah yang syar'i, yang pasti Allah cintai, meskipun tidak mesti terjadi. Seperti Allah menghendaki semua orang beriman, ya misalnya hanya beribadah kepada Allah, tapi masih banyak manusia yang berbuat syirik kepada Allah, yang masih menyembah kepada selain Allah. Artinya apa? Kehendak ini tidak semuanya terjadi. Namun kalau terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran umum masalah pilihan Allah, kehendak Allah. Ada dua tadi, syariah dan kauniyah. Adapun masalah perceraian, ya, Islam pertengahan dalam segala hal. Istilahnya menyuruh orang sampai mati dalam neraka rumah tangga. Kalau ada percekcokan jalan keluarnya. Di antaranya kalau memang sudah mendapatkan jalan buntu, maka boleh untuk seorang laki-laki menceraikan istrinya, atau seorang istri minta khulu, diceraikan. Setelah proses ada nasihat, kemudian pisah ranjang, kemudian juga ada mukul, kemudian dikumpulkan dua belah pihak dari pihak keluarga laki-laki, pihak perempuan. Jadi sekali lagi, ini adalah solusi yang kalau seandainya mereka pun berpisah dengan baik-baik, Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka berdua. Barangkali dengan mereka berpisah, ada hikmah di baliknya. Sekali lagi, yang penting bagaimana seorang hamba terus di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak selalu perceraian itu selalu negatif, dalam artian sesuatu yang tercela, sesuatu yang disalahkan semua pihak. Sekali lagi, barangkali dengan perceraian tersebut ada kebaikan bagi pihak laki maupun pihak perempuan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi apa yang kau benci itu di baliknya ada kebaikan bagi kalian. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi yang berada di Tangerang. Kita beralih ke pesan singkat dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana caranya menggabungkan antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang artinya, wahai para hambaku, sungguh kalian tidak akan sampai membahayakanku, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis yang lain yang artinya, anak Adam menyakitiku, ia mencela masa dan aku adalah masa itu, di tanganku semua urusan, aku membolak-balikan malam dan siang. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama, bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wajib kita yakini manusia itu lemah. Manusia itu tidak bisa berbuat apapun kecuali dengan takdir, dengan kehendak, dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yu'zini ibnu Adam, ini merupakan salah satu bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi, hadisnya intinya berkaitan dengan larangan dari Allah. Jangan sampai manusia itu mencela waktu. Jadi bukan berarti kalau mereka mencela waktu Allah rugi, tidak. Namun sekali lagi bentuknya larangan dari Allah. Jangan sampai manusia itu jatuh ucapannya ke dalam caci makian terhadap waktu, atau misalnya bulan Syura itu bulan sial. Ini
madaratnya sebetulnya kembali kepada kepada anak Adam, kepada manusia itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama dengan firman Allah, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah nggak butuh pertolongan. Namun di sini maksudnya tolonglah agama Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Nah, yang pertama, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja di mana saya berada, rahmani wa rahmakumullah. Yang pertama berkaitan dengan masalah sifat Allah. Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan semua sifat Allah yang telah dicantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkan dan tanpa menafikan, menetapkan apa adanya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dari kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf, terutama dari kalangan Madzhab Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maka ikuti jejak mereka, tinggalkan orang-orang yang menyatakan kalau kita menetapkan sifat Allah berarti kita mujassim dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Mereka menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah yang sebenarnya, meskipun mungkin mereka mengaku Ahlus Sunnah, namun pada hakikatnya mereka pengikut kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, seperti yang telah disampaikan oleh para imam-imam Ahlus Sunnah tadi, seperti Imam As-Sabuni dan juga Imam Ibnu Khuzaimah rahimallahu ta'ala. Dan berkaitan dengan iman kepada takdir, sebagaimana kata Rasul, idza dzikral qadar fa'amsiku, apabila disebut masalah takdir, jaga lisan, jangan berbicara tentang takdir kecuali dengan ilmu, dalil, Al-Quran dan Sunnah, dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan takdir adalah rahasia ilahi, hanya Allah yang maha tahu. Kita wajib berusaha, wajib berdoa, ihris ala man faqa wasta'in billah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan semua takdir kita baik di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada